Ya, saya kerugian hampir 6 jutaan, Mas. 6 juta. Jadi ya istilahnya kalau untuk apa ya, jual beli motor itu harus resikonya Resiko seperti seperti itu itu. gitu. Mas, saya dari Jakarta. Saya suka Lambretanya. Mm-mm. Rencana mau dijual berapa? Dan waktu itu laku 80 juta, Mas. Hanya untuk satu motor. Satu motor 80 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ada Peluang. Ada peluang pasti ada. Hari ini saya bersama Bang Asnun ya Bang. Betul, Mas. Bang Asnun sendiri adalah pemilik dari Bang Asnun Garage. Garage. Bang Asnun, ini tepatnya ada di mana nih Bang? Saya ini ada di Jember, di Jawa Timur, lebih tepatnya di perumahan Sumbersari Permai 1, alamatnya di Blok Y nomor 16. Oke, Bang Asnun sendiri ini berjualan apa aja Bang? Ini sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Bang Asnun. Saya di sini jual beli motor klasik sama helm klasik. Nah, di sini jual motor klasik itu meliputi dari tahun 70, 80, 90 sampai ada yang tahun di 2000-an. Tahun 2000 ada juga ya. Nah, jadi dan berbagai macam harga, Mas. Jadi mulai harga 2 juta sampai di 10 juta atau 30 juta masih ada juga. 10 juta sudah ada juga. Oke. Nah, Mas Asnun sendiri mulai kapan Bang Asnun sudah gini? Saya mulai merintis usaha ini di awal tahun 2016. 2016 saya masih posisi di perumahan Puri. Saya masih ngontrak di sana. Awalnya sebenarnya saya iseng-iseng aja, Mas. Jadi awalnya saya suka Vespa. Terus saya diperkenalkan Vespa sama kakak ipar saya, Mas Wilar Bayu. Di situ saya mulai suka dengan motor klasik itu sama Vespa itu. Akhirnya saya coba untuk merestorasi, awal-awal itu merestorasi Vespa PX dulu, Mas. PX ya. Nah, saya coba merestorasi Vespa PX dulu, beli saya kurang lebih 3 juta di Bondowoso. Saya bawa pulang ke Jember, terus saya restorasi sampai hampir 4 juta. Biaya restorasinya 4 juta? Bukan, biaya restorasinya 1 juta. Oh, 1 juta. Jadi totalnya itu sekitar 4 juta. Cuman awalnya saya pengen pakai sendiri. Nah, setelah saya pakai sendiri, iseng-iseng saya coba foto, saya posting di Facebook dulu, Mas. Saya posting di Facebook. Ternyata peminatnya itu orang Surabaya. Orang Surabaya. Nah, orang Surabaya. Jadi saya bingung gimana cara ngirimnya. Terus orang juga yang mau beli ragu. Soalnya kan jauh ke antar kota. Akhirnya telepon. Dulu masih BBM, Mas. BBM, oke. BBM dulu. Jadi nggak ada video call dulu. Terus dia cuma bilang, "Mas, saya percaya sama sampean. Cuman saya transfer 500.000 dulu." Itu dulu laku 5 juta. 5 juta, oke. Betul. Saya transfer 500.000 dulu. Dari situ saya coba untuk langsung antar ke Surabaya, Mas. Berarti dinaikin motor? Betul. Saya naik pickup? Enggak, saya naikin, Mas. Saya sampai Surabaya. Di Surabaya itu langsung ketemu orangnya, baru pelunasan. Gitu. Nah, dari situ, Mas, saya dapat uang 5 juta. Sebenarnya bukan masalah keuntungannya, Mas. Dari situ saya mencoba untuk, oh gini ya, jualan sepeda motor itu gitu. Yang setahu saya kan jual beli itu ya ketemu, Mas, COD ya. Ternyata saya pikir-pikir ternyata bisa ini jual beli motor sampai ke seluruh Indonesia gitu loh. Akhirnya uang 5 juta itu saya putar lagi, saya belajar Vespa lagi, saya beli lagi, terus sampai di tahun 2017 awal saya kenal sama teman, disuruh main di Instagram. Oke. Mas, coba promosinya di Instagram, jangan Facebook aja. Saya bangun Instagram itu 2017. 2017 bangun Instagram. Cuman dulu masih apa ya? Sedikit saya followernya, Mas ya, masih pertama ya. Jadi ya jenuh, Mas. Jenuh. Jadi saya posting di Instagram,
pembelinya nggak ada. Kok nggak ada respon? Nggak ada respon. Jadi saya tetap di Facebook. Nah, tapi Instagram sambil jalan, sampai saya ketemu temen itu cara menaikkan follower, Mas. Cara menaikkan follower. Jadi harus main hashtag, sering upload foto, sering upload video. Jadi jangan apa ya, jangan sering. Ya, jadi harus sering posting itu, Mas. Posting apa aktivitas motor ini gimana, terus spesifikasinya gimana, itu terus diposting. Jadi orang itu taunya di Instagram itu nanti lama-lama itu akan follower terus, Mas, nambah sampai di 2019 saya mulai tahu cara jualannya itu gimana Instagram gitu. Jadi Instagram itu sangat membantu, menurut saya sangat membantu, karena di Instagram sendiri hampir 80% sekarang ini pembeli saya dari Instagram. Mas, gitu. Nama Instagramnya apa, Mas? Saya namanya Bang Asnun, @bang_asnun, bang_asnun. Di situ alhamdulillah sekarang saya followernya di 19.000. 19.000, oke. Iya, dari saya coba teliti, memang kebanyakan luar kota semua, Mas. Luar kota dari Sumatera, Kalimantan, Jakarta, Bandung, itu banyak sekali gitu, Mas. Nah, Mas Asnun, kenapa kok sampean memilih usaha jual beli motor klasik dan helm? Padahal kan banyak jenis usaha yang lainnya. Betul, gini, kembali lagi ya, flashback tahun 2013 dulu, saya awal nikah sama istri. Mertua saya ini suka mobil-mobil antik, Mas. Mobil antik. Dari situ saya terus terang tidak tahu motor klasik itu seperti apa. Berarti nol ya, Mas ya? Nol saya, nol. Jadi saya kenal istri, saya nikah, terus mertua itu suka mobil antik, kakak ipar saya suka Vespa. Akhirnya kan lama-lama terbiasa sama barang-barang seperti itu. Jadi kok saya pingin main juga. Itu tadi kembali, saya punya uang 3 juta, saya beli Vespa. Akhirnya gini ya, ternyata jualan motor itu enak gitu loh, Mas, gitu loh. Hanya saya merasa kayaknya ini jalan saya di usaha motor. Untuk helm sendiri sebenarnya baru aja, Mas, 2020 baru saya seriusi. 2021 itu saya seriusi, terus saya coba untuk helm-helm yang peminatnya yang banyak apa gitu, saya pelajari. Alhamdulillah helm juga jalan, motor juga jalan, Mas, setiap harinya gitu. Nah, Mas Asnun sendiri kan mulai usaha dari tahun 2016 gitu. Nah, pasti namanya usaha pasti ada suka duka ya, Mas ya. Nah, posisi paling duka itu apa, Mas? Saya pernah sampai di posisi ketipu, Mas. Ketipu. Jadi gini, saya ini cerita pada 2018, oke. Saya itu sudah terbiasa jual beli keluar kota, Mas. Nah, akhirnya ada pembeli, dulu ngomongnya dari Bandung apa dari Jakarta saya lupa. Dia mau transfer kalau sudah motor itu di Dakota, di pengiriman. Nah, saya terbiasa percaya sama orang, akhirnya saya berangkat ke Dakota. Dulu nominalnya motor itu hampir 5 jutaan, Mas. Dia transfer, Mas, transfer DP. Cuman saya nggak ngecek dulu, nggak ngecek. Akhirnya saya kirim motor itu, berangkat. Saya diblokir. Ternyata sampai di sana motor itu sudah diambil langsung sama orangnya. Ya, saya kerugian hampir 6 jutaan, Mas. 6 juta. Jadi ya istilahnya kalau untuk apa ya, jual beli motor itu harus resikonya seperti itu gitu. Terus ada juga bahan foto-foto saya dibuat penipuan. Dibuat penipuan, oke. Jadi awalnya minta foto, Mas, foto detail, saya kasih. Mas, minta video, saya kasih. Tiba-tiba saya diblokir. Pakai akun lagi, orang itu pakai foto saya untuk jualan gitu loh, Mas. Padahal itu barang sampean ya, Mas. Betul, memang resikonya jual beli motor itu ya nggak jual beli motor aja sih sebenarnya, semua jual beli online itu pasti ada oknum yang untuk bahan penipuan itu, Mas. Gitu. Berarti sempat tertipu sekitar kerugian 6 juta, 6 juta ya, pernah gitu. Nah, Mas, barusan kan sampai cerita masalah duka ya. Nggih. Nek kalau momen yang paling sampean ingat sampai sekarang selama sampean memulai usaha tahun 2016 sampai tahun 2022 apa? Ibaratnya epic momen sampean, Mas. Yang paling kalau terkesan. Untuk yang paling terkesan itu dulu 2016
2020. 2020, oke. Saya pernah beli Lambretta, Mas. Apa itu Mas Lambretta itu, Mas? Lambretta itu sejenis Vespa. Vespa. Tahun 60-an, 67 punya saya, Lambretta J125. Momen yang paling saya ingat itu, dulu waktu mau jual motor itu, saya mau masukkan anak saya SD. Sekolah. Kebetulan sekolahnya biayanya juga cukup besar, Mas. Dan saya juga untuk modal sudah nggak ada, untuk biaya sekolah itu awalnya nggak ada. Tapi insya Allah, saya niat untuk baik, Mas. Saya ingin nyekolahkan anak saya. Anak saya itu waktu itu kurang 3 hari pendaftaran, saya bingung. Nggak ada uang. Nggak ada uang. Tiba-tiba ada namanya Mas Fahmi dari Jakarta, telepon saya. Mas Fahmi, Mas, saya dari Jakarta, saya suka Lambrettanya, rencana mau dijual berapa? Dan waktu itu laku 80 juta, Mas. Hanya untuk satu motor? Satu motor 80 juta. Dan yang paling terkesan, orang itu langsung percaya sama saya, Mas. Langsung transfer 80 juta ke saya. Nggak ribet ya, Mas ya? Enggak. Pada waktu itu saya ingat maghrib, dia langsung transfer 80 juta tanpa tanya KTP, tanpa tanya kakak saya, tanpa video call. Padahal itu nominal yang cukup besar, Mas. Untuk hanya satu motor ya, Mas? Satu motor gitu. Itu yang masih sampai saya masih ingat, dan alhamdulillah Lambretta yang dibeli Mas Fahmi itu sampai sekarang masih ada, Mas. Masih ada. Masih itu ada. Tetap mati, dalam kondisi mati atau dalam kondisi nyala? Kondisi hidup dan masih full orisinil. Wow. Tangan pertama, dan masih STNK-nya itu masih berbentuk kayak KTP dulu, Mas. Gitu. Nah, Mas Asnun, harapan kedepannya untuk Bang Asnun Garis ini seperti apa, Mas? Kalau untuk harapan saya sebenarnya saya ingin punya showroom saya sendiri, dan di situ showroom itu saya fokuskan ada Vespa, ada motor 2 tak, ada motor 4 tak. Intinya semua motor yang pernah saya jual itu ada di sana, dan ada juga aparel untuk kayak jaket, kaos, terus sarung tangan. Saya pinginnya sih Jember itu ada tempat di mana semua aparel motor itu di situ semua, Mas. Motor ada, terus baju ada, jaket ada, sarung tangan, helm ada. Saya cita-citanya bikin seperti itu, Mas. Wah, gitu. Semoga dalam waktu dekat ya, Mas. Amin, Mas. Gitu. Nah, Mas, terakhir dari kami, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang ingin memulai buka usaha, Mas. Kadang kan banyak orang ragu mulai buka usaha. Kalau saya sarankan sebenarnya wirausaha itu satu, kemauan dulu, Mas. Kemauan dulu ya, oke. Kemauan dulu. Terus yang kedua, tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Dan yang ketiga, harus ada dukungan dari keluarga, Mas. Betul. Jadi wirausaha itu sebenarnya nggak butuh modal, menurut saya. Kok bisa, Mas? Ini asik ini konsepnya ini. Jadi gini, wirausaha itu nggak butuh modal. Karena apa? Saya dulu pernah menjualkan barang teman saya, spare part. Itu harganya sekitar kurang lebih 4 jutaan, dan laku, Mas. Laku, saya dapat untung 500.000. Nah, dari situ saya menyimpulkan, ini barang teman saya, bukan barang saya nggak beli, nggak ya. beli, dan itu saya bisa menjual dengan untung yang lumayan besar gitu loh. Nah, makanya kenapa saya tadi bilang wirausaha nggak butuh modal, karena kamu bisa menjual barang teman-temanmu. Sekarang banyak yang seperti itu. Terus Simon harus bertanggung jawab dan jujur itu tadi. Yang ketiga itu tadi dukungan dari keluarga. Apalagi kayak istri bisa mendukung Simon usaha apa, didukung. Terus orang tua mendukung, terus mertua juga mendukung. Intinya keluarga yang sekitar itu sudah mendukung Simon wirausaha, insya Allah sudah berjalan, Mas. Gitu. Oh ya, Mas Asnun ini jualan helm sama motor bekas, sama motor klasik ya, Mas? Klasik, ya? Motor klasik. No, alamatnya di mana nih, Mas? Saya di perumahan Sumbersari Permai 1, atau bisa di Jalan Keramat 1, Jember, Jawa Timur. Selain ada Facebook mungkin, Mas? Facebook ada Asnun Ardiansyah Pamungkas. Terus IG saya ada Bang Asnun, WA di 0822 45 88 3276.
Oke, Mas Asnun, terima kasih telah memberikan waktunya kepada tim channel Ada Peluang. Semoga penjelasan dari Mas Asnun bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ada peluang, pasti ada. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.